Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Alifa dengan NIM akhir 036 dari program studi Psikologi Islam kelas 2A. Pada video kali ini saya akan mereview buku karya Bapak Agus Hermawan yang berjudul Psikologi Islam, yaitu pada bab 13 mengenai mimpi dan alam kesadaran manusia. Pada bab 13 ini, kita akan membahas mengenai mimpi dan alam kesadaran manusia, yang mana meliputi pengertian mimpi dan alam kesadaran manusia dalam perspektif Islam, kemudian ada mimpi dalam tinjauan Al-Quran dan juga Sunnah, kemudian teori-teori mimpi, teori-teori kesadaran, dan macam-macam kesadaran dan juga kerangka kerja serta fungsi kesadaran. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mimpi dalam perspektif Islam. Mimpi merupakan sesuatu yang gaib. Setiap manusia pasti telah merasakannya. Ia datang tidak terduga, kadang diharapkan kehadirannya dan kadang tidak. Bagi sebagian orang, mimpi dianggap sebagai bunga tidur. Boleh jadi ungkapan itu untuk menunjukkan antara mimpi dan kenyataan tidak ada sama sekali kaitannya. Mimpi hanyalah hiasan manis dalam tidur, tergantung kondisi psikologis orang yang bersangkutan. Tetapi tidak sedikit orang yang mempercayai bahwa mimpi merupakan isyarat baik dan buruk yang akan menimpa diri seseorang. Sehingga bagi mereka yang pernah bermimpi berusaha mencari tahu gerangan apa yang bakal terjadi dalam kehidupannya, baik itu buruk atau baik. Dalam pandangan Islam, tidak semua mimpi mengandung kebenaran. Namun, mimpi yang dialami para nabi dan kekasih Allah adalah wahyu dari Allah yang diakui kebenarannya dan sakral. Kemudian, mimpi dalam tinjauan Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran, mimpi yaitu ru'ya, manam, busro, dan adgosu ahlam. Yang mana ketiga kata itu merupakan merujuk kepada mimpi-mimpi yang baik. Untuk mimpi yang buruk dalam Al-Quran menggunakan kalimat hulm. Kemudian mimpi dalam tinjauan as-sunnah. Mimpi dalam tinjauan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan ada 3 pembagian mimpi, yaitu mimpi dari Allah, kemudian mimpi dari syaitan, dan juga mimpi yang berasal dari manusia itu sendiri. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, mimpi dibagi menjadi 3, yaitu mimpi dari Allah, mimpi dari malaikat, dan mimpi dari syaitan. Mimpi dari Allah adalah mimpi yang jelas dan terang yang tidak memerlukan tafsiran, sedangkan mimpi dari malaikat adalah mimpi yang benar tetapi memerlukan penafsiran. Sementara mimpi dari setan adalah mimpi-mimpi buruk yang tidak mempunyai arti. Perbedaan 2 atau 3 jenis mimpi tidaklah menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara hadis-hadis Rasulullah, karena mimpi yang berasal dari peristiwa yang dialami oleh seseorang itu juga sebenarnya termasuk dalam kategori hulm. Kemudian kita akan membahas mengenai teori-teori mimpi. Yang pertama yaitu ada teori psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis, mimpi memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang atau tidak realistis, yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksadaran, di dalam bagian ketidaksadaran di dalam pikiran. Kemudian ada teori kognitif. Teori ini menyatakan bahwa mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga. Perbedaannya adalah saat kita tidur, kita terputus dari input sensorik dari dunia luar dan pergerakan tubuh, sehingga pikiran kita cenderung lebih terpencar dan tidak fokus. Kemudian yang ketiga ada teori aktivitas dan sintesis. Teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika korteks mencoba membuat interpretasi atau makna yang berarti dari pelepasan saraf spontan yang diawali di pons.
Sintesis yang dihasilkan dari sinyal ini dengan ingatan maupun pengetahuan yang telah kita miliki tampil dalam bentuk mimpi. Dalam pandangan ini, mimpi tidak menutupi keinginan yang tidak disadari, tapi dapat menunjukkan persepsi, konflik-konflik, dan kecemasan seseorang. Kemudian, kita masuk ke pengertian kesadaran. Nah, kesadaran sendiri adalah kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Kesadaran juga didefinisikan sebagai kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya, serta peristiwa kognitif seperti memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik. Kemudian kesadaran itu dibagi menjadi dua macam, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seseorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Kemudian kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari serta dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Selanjutnya yaitu teori kesadaran menurut Carl Jung. Yaitu terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, yang merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada konsikius. Dari ego lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya. Yang kedua yaitu ketidaksadaran pribadi, yang merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan. Kemudian pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious atau ketidaksadaran pribadi. Kemudian ada ketidaksadaran kolektif, merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai bentuk spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. Kemudian teori kesadaran menurut Sigmund Freud, yaitu dalam teori ini tentang alam kesadaran, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Terkait dengan alam sadar ini adalah apa yang dinamakan oleh Freud sebagai alam prasadar, yaitu jembatan antara sadar dan tidak sadar. Berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar seperti kenangan-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi atau seringkali disebut dengan kenangan yang sudah tersedia. Kemudian yaitu kerangka kerja kesadaran. Yang pertama yaitu attention atau perhatian, pemusatan sumber daya mental ke hal-hal eksternal maupun internal. Bagian dari kesadaran ini diacu sebagai lampu sorot atau spotlight, dan serupa dengan metafora atensi sebagai lampu sorot yang memusatkan bekas sinar ke arah yang menarik minat kita. Contohnya, ketika kita mengamati burung di langit, pada saat itu kemudian mengarahkan lampu sorot ke sebuah kapal yang tampak di kejauhan, dan selanjutnya mengarahkan lampu sorot tersebut ke seorang turis yang sedang berjemur di pantai. Yang kedua yaitu wakefulness, yaitu
kesiagaan atau keterjagaan. Kontinum dari tidur hingga terjaga. Kesadaran sebagai suatu kondisi kesiagaan memiliki komponen aurosal. Kemudian yaitu arsitektur, lokasi fisik, struktur-struktur fisiologis atau proses-proses yang berhubungan dengan struktur-struktur tersebut yang menyonggong kesadaran. Kemudian yaitu recall of knowledge atau mengingat pengetahuan, proses pengambilan informasi tentang pribadi yang bersangkutan dan di dunia sekelilingnya. Kemudian masuk ke fungsi-fungsi kesadaran. Fungsi kesadaran yang pertama yaitu fungsi context setting, yakni fungsi di mana sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimuli yang datang ke dalam memori. Fungsi kedua adalah adaptasi dan pembelajaran yang mengendalikan bahwa keterlibatan sadar diperlukan untuk menangani informasi baru dengan sukses. Fungsi ketiga adalah fungsi prioritisasi. Yang merupakan kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat kesadaran. Kemudian yang keempat yaitu fungsi recruitment dan control atau recruitment and control, di mana kesadaran memasuki sistem-sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan sadar. Fungsi kelima adalah fungsi pengambilan keputusan dan fungsi eksekutif yang berperan membawa informasi dan sumber daya keluar dari ketiga kesadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan kendali. Selanjutnya yaitu fungsi editing, yaitu atau penyunting kekeliruan, yang berfokus pada kesadaran memasuki sistem norma kita sehingga kita dapat mengetahui saat kita membuat suatu kekeliruan. Kemudian yang ketujuh yaitu monitor diri atau self-monitoring. Dengan bentuk refleksi diri, percakapan internal, dan imagery, membantu kita mengendalikan fungsi-fungsi saraf dan fungsi-fungsi tidak sadar dalam diri kita. Yang terakhir yaitu fungsi pengorganisasian dan fleksibilitas. Fungsi ini memungkinkan kita mengandalkan fungsi otomatis dalam situasi yang telah dapat diprediksikan, namun sekaligus memungkinkan kita memasuki sumber-sumber daya pengetahuan yang terspesialisasi dalam situasi-situasi tidak terduga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.